bahkan ulama besar. Yang boleh jadi dengan kekhusyuannya tertutupi kekurangan-kekurangan dia dari segi lain. Dan yang dijamin mencapai kesuksesan sesuai dengan firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang mendapatkan atau yang memiliki kriteria sebagai mukminun. Siapakah dan apa di antaranya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka salatnya dalam keadaan khusyuk. Berarti kekhusyuan salat merupakan keniscayaan untuk dapat diterimanya ibadah salat. Adapun syarat dan rukun boleh jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi tentang khusyuk tidak ada perbedaan karena Al-Quran yang berbicara. Namun kenapa jarang sekali dibahas masalah khusyuk? Karena sulit diukur. Sulit untuk dibahas. Itu boleh jadi kalau saya berbicara khusyuk, saya sendiri tidak mampu melaksanakan apa yang saya katakan. Karena itu, kalau kita bicara khusyuk itu betul-betul merupakan komunikasi kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2023, ada seorang jamaah haji dari Afrika yang baru masuk Islam 3 bulan sebelumnya. Di sini nunggu haji sampai puluhan tahun. Bahkan di Malaysia kalau sekarang daftar nomor porsinya ke 150. Akankah tercapai usia 150 tahun baru berangkat haji? Jadi mungkinkah mereka haji? Mereka memungkinkan berangkat haji karena yang sudah daftar duluan tidak sampai usianya sehingga meninggal, maka nomor ini naik terus. Paling begitu. Atau seperti sekarang di Indonesia, ketika seseorang sudah siap berangkat ternyata wafat, maka diganti oleh ahli warisnya. Yang boleh jadi ahli waris juga sudah daftar. Tetapi yang diisi adalah mengganti orang tuanya atau ya yang mendapatkan warisan darinya. Khusyuk untuk salat tentunya ada beberapa faktor yang harus kita tempuh. Pertama, sejak sebelum salat kita sudah memposisikan diri benar-benar sedang menghadap kepada Allah. Hadis Rasulullah sangat populer, namun tinjauan terhadap hadis tergantung bagaimana orang yang memandang. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid, ada seorang sahabat masuk masjid dan melakukan salat 2 rakaat. Selesai salat menuju Rasulullah menyampaikan salam. Rasul menjawab salam, lalu beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ke tempat tadi, lakukanlah salat, kamu kan belum salat. Rasul tahu dia baru selesai salat, tapi Rasul menyatakan kamu belum salat. Sahabat tersebut tidak berpikir lama, sudah salat lagi saja. Apa sih susahnya? Selesai salat kedua kalinya menuju Rasul menyampaikan salam dan Rasul menjawab salam. Lagi-lagi Rasul bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Berkali-kali akhirnya sahabat tersebut berpikir, sampai kapanpun kalau aku tidak tahu alasannya apa, tentunya tidak akan bisa diterima salatku ini. Ini tingkat sahabat yang ilmu fikihnya di atas ulama yang sekarang hidup. Sahabat ini melihat Rasul, mendengar Rasul. Gak mungkin salah meletakkan tangan. Kita mau kadang-kadang bertanya-tanya. Kalau lagi takbiratul ihram tuh begini, apa begini, atau begini. Yang jelas jangan begini. Sahabat tidak mungkin salah karena mengikuti Rasul, melihat Rasul.
Akhirnya sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu ghaira hadza fa'allimni." Wahai Rasulullah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya barusan itu salat yang kulakukan yang terbaik selama ini. Tapi masih kau katakan padaku, aku belum salat. Apa yang menjadi penyebab? Alimni, ajari aku salat yang benar harus bagaimana. Maka Rasulullah menjelaskan dengan panjang. Beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Bila engkau mau salat dan sudah pasti akan melakukan salat, wudulah yang baik. Dimulai dari asbighil wudu, perbaiki wudu kamu. Apa makna perbaiki wudu? Wudu kan dia udah berhubungan dengan air, bahkan kalau tidak ada air tayamum. Ya, apa fungsi wudu? Taharah, suci. Orang yang suci dan yang tidak suci kelihatan enggak? Kesucian enggak ada ukurannya. Jadi dari sejak awal wudu adalah untuk mencapai kesucian. Menuju sholat mencapai kesucian. Intinya, kalau pertanyaan ini adalah rajin sholat tapi sering maksiat, apakah sholatnya tidak diterima? Bagaimana cara memperbaiki sholat dan bagaimana ciri sholat kita dan ibadah kita diterima? Ini bisa disatukan jawabannya. Sholat yang benar, yang mengantarkan kita mencapai kebersihan berfikir, kebersihan perasaan, kebersihan keyakinan. Itulah suci. Suci keyakinan. Tidak terganggu akidah kita. Suci perasaan. Tidak menunggu sanjungan pujian, tidak terpengaruh dengan celaan dan cacian. Karena hubungan kita dengan Allah, dengan zat yang maha suci. Dalam salat biasa kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah selamanya, Rabb semesta alam. Kalau ada yang memuji, bukan aku yang layak dipuji, tapi Allah pemilik pujian semuanya. Makanya tidak mungkin orang yang benar sholatnya nunggu-nunggu dipuji. Kalau tidak ada yang memuji, udahlah muji sendiri aja. Enggak begitu orang yang sholatnya benar. Jadi tanda sholat itu diterima antara lain tidak pernah mengharapkan pujian orang. Dan tidak terpengaruh apabila dipuji. Bahkan apabila dia mendapatkan pujian, menghadap segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Enggak muncul ya. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ali bin Abi Thalib ketika dipuji dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku. Mereka memuji aku karena mereka tidak tahu kelakuanku sehari-hari seperti apa dan Engkau Maha tahu. Aku banyak berbuat salah, aku belum mampu berbuat baik sebagaimana mestinya. Ampuni dosaku. Mereka sampai memuji-muji aku. Ya Allah, aku tidak layak mendapatkan pujian. Segala puji hanya bagi Engkau. Wala tu'akhidni bima yaqulun." Janganlah Engkau hukum aku, janganlah Engkau siksa aku gara-gara mereka memuji-muji aku. Demikian ungkapan Ali bin Abi Thalib. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka perkirakan. Bahkan ada ungkapan Ali yang panjang berbentuk syair. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni wa ma li hilatun illa rajai wa afuka in afauta wa husna dhanni fakam min zillatin fil fakan min zillatin li fil baraya wa anta alayya nu'dhu fadlin wa mani. Panjang.
sampai kepada kalimat yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Saya sampai membaca kalimat ini bait syair ya. Kalau syair itu ada aturan huruf, aturan harokat, aturan jumlah kata, aturan susunan harokat. Yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Harus begitu tuh. Ada apa? Ada notnya. Ya. Ada intonasinya. Jadi kalau yang pertama yadhunnunna la syarrunna, kan gitu tuh, sama itu. Apa maknanya? Yadhunnun nasu bi khairan fa inni. Banyak orang yang mengira aku, wahai Allah, sebagai orang baik. Wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Sungguh aku seburuk-buruk manusia sekiranya engkau tidak memaafkanku, tidak mengampuni aku. Itu tingkat Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah doa Ali dengan berbentuk syair. Berapa bait ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bait berbentuk syair. Dan syair itu memang mengandung musik ya. Ini saya udah pernah bahas nih di YouTube sampai rame. Ya seperti itulah. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadzi qad kana minni wa ma li hilatun illa rajai wa afuka in afauta wa husnul dhanni mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun, begitu. Ada wazannya. Nah, banyak doa yang diungkapkan Ali bin Abi Thalib terkait dengan mohon ampun kepada Allah. Dan ini karangan dia sendiri. Jadi para pendahulu kita, ulama dari kalangan para sahabat, banyak yang ngarang doa. Bukan dari Quran, bukan dari hadis. Demikian juga ulama berikutnya. Setelahnya Ali bin Abi Thalib, umpamanya adalah ada Abdullah bin Abbas. Bagaimana doa Abdullah bin Abbas? Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu as-samawati wal ard an taj'alni fi hirzika wa hifdzika wa jiwarika wa tahta kanafik. Ada lagi doa ini sahabat semuanya. Baik, lanjut ke Hasan al-Basri, bukan sahabat. Ini ada doanya banyak. Nantilah insyaAllah lanjutan dari buku ini nih. Kalau ini buku doa diambil dari Al-Quran. Lanjutannya doa diambil dari hadis. Lanjutan lagi doa diambil dari para ulama. Judul berikutnya, kalau ini munajat bersama Al-Quran, judul berikutnya adalah sukses dengan sunnah. Pertama, manhaj memahami sunnah. Kedua, munajat sesuai sunnah. Ketiga, munajat ulama ahlus sunnah. Jadi sukses dengan sunnah, insya Allah 3 jilid. Sudah siap 2 jilid dicetak, tinggal 1 jilid lagi yang belum. Diharap ya saya sampaikan seperti ini kepada ikhwan akhwat semuanya, biar mulai belajar menulis. Sebab kalau sudah mulai belajar ada kenikmatan menulis. Di mana kenikmatannya? Ketika kita mendapatkan satu masalah dan dicari jawaban, lalu ditulis dan sampai umpamanya bisa diingat, itu adalah kenikmatan. Saya sebetulnya sudah lemah memori saya. Sejak dulu sakit stroke, saya sudah lemah memori. Tapi dengan adanya diaktifkan membaca sambil menulis, ya ada yang tersimpan. Ada yang nyangkut sebahagian. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat usia sampai saat ini. Nah, saya lanjutkan pertanyaan tadi. Jadi tentang sholat. Bagaimana cara agar sholat itu khusyuk?
Siapkan sejak awal kebersihan jiwa, kebersihan hati, dan kebersihan jasad sebagai bukti kebersihan hati. Bukan kebersihan jasad semata, hatinya tidak bersih. Saat ini tidak menuduh tentunya, tapi kita mohonkan ampun kepada Allah. Sekian banyak orang yang ahli ruku, ahli sujud, ilmunya sangat luas di atas kita, beberapa kali lipat. Tapi sekarang sedang terpancing dengan bisikan-bisikan yang di luar jangkauan. Saya tadi subuh ngisi acara sekilas, yaitu kultum, kuliah 17 menit. Tentang masalah Habib. Sekarang sedang rame masalah kontroversi mengenai apakah Habaib Ba'alawi itu nyambung silsilahnya kepada Rasul ataukah tidak. Sedang rame sekarang ini. Maka tadi pagi saya ajak jamaah, yuk kita semuanya jadi Habib semuanya. Bisa gitu? Kenapa enggak? Dalilnya mana? Banyak. Dalilnya bukan karya ulama, Quran dan hadis. Apa di antaranya? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Terus jelaskan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Orang yang sudah diberi nikmat iman, kamu enggak mau menerima iman, tinggalkan aja. Untuk membuktikan Allah tetap memelihara Islam, memelihara Al-Quran, Allah munculkan qaumun yuhibbuhum. Satu kaum yang dicintai Allah. Berarti kaum tersebut Habibnya, Habibullah. Gak tanggung-tanggung lagi Habibullah. Yuk kita jadi Habibullah semuanya. Habib itu apa? Yang dicintai. Dan orang Arab kalau manggil kesayangan biasa manggil ya Habibi. Kalau orang Indonesianya saynya. Ya. Nah, itu kalau orang Arab itu Habibi, Habibati, itu biasa itu. Itu artinya ya kesayangan, kecintaan. Jadi Habib itu adalah yang dicintai. Bahasa Arab kalau fiilnya adalah ahabba yuhibbu. Uhibbuka fillah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan kamu hingga kamu buktikan kecintaanmu kepada saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis lain menyebutkan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yuk kita berjuang untuk mendapatkannya. Emang kenapa? Kalau sudah kita dapatkan 3 hal ini, kita akan meraih nikmatnya, lezatnya iman. Apa itu? Ayyuhibballaha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segala-galanya. Pertama. Kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang tidak berlangsung kecintaan tersebut kecuali semata-mata karena Allah. Berarti kan kita harus mencintai, otomatis kalau kita mencintai yang lain dan orang lain mencintai kita, semuanya menjadi Habib. Gampangnya jadi Habib mah. Gampanglah. Hadis lain bagaimana? Rasul bersabda, inna minan nasi la unasan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbitumul anbiya wasyuhada min makanatim indallah. Dari sejumlah manusia dari sejak dahulu sampai saat ini, berapa jumlah manusia yang hidup saat ini saja sudah di atas 7 miliar. Kok tahu? Katanya yang mana ada kita menghitung, udah di atas 7 miliar hidup saat manusia saat ini.
Dari sekian jumlah yang banyak itu, ada sejumlah manusia yang nanti pada hari kiamat membuat para nabi, para syuhada tergiur melihatnya. Kagum melihat mereka. Siapakah mereka? Nabi? Bukan. Yang matinya di medan perang syahid? Bukan. Wahai Rasulullah, terangkan kepada kami. Siapa mereka? Rasul bersabda, qaumun tahabbu fillah. Satu kaum yang saling cinta mencintai semata-mata karena Allah. La ala malin yata'atawna wala ala nasabin yatalaqawna. Mereka berkumpul bukan karena ada bagi-bagi amplop, bagi-bagi duit, atau ada konsumsi. Bukan. Bukan pula karena hubungan darah. Itu jelas sekali. Habib di sini la ala nasabin yatalaqawna. Mereka saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai bukan karena ada panggilan keturunan, panggilan darah, panggilan nasab, bukan. Tapi karena semata-mata cinta atas dasar keimanan. Pada diri dia ada keimanan, pada diri dia ada keimanan. Saya mencintai keimanan yang ada pada diri dia. Oleh karena itu, semua orang yang beriman kita doakan demi cinta kita kepada mereka. Karena Allah, doakan semoga mereka semuanya dapat ampunan. Bila mereka sudah banyak berkata yang menyakiti yang lain, mungkin karena terpancing, kita juga tidak tahu. Kan ada mungkin yang terpancing. Ya, wallahu alam. Cuma kita bertanya-tanya, itu yang berkata awal yang menyakiti orang itu siapa di belakang dia? Sampai ada yang berkata, pokoknya mencari ilmu kepada Habib yang bodoh lebih baik daripada kepada kiai 70 kiai yang pintar. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan dia dibekali orang luar itu. Kita tidak tahu. Masa sih sampai berkata begitu? Lalu sekarang diserang oleh pihak yang lain. Karena mungkin gak enak juga gitu disakiti seperti itu. Muncullah sekarang pembahasan. Yang merasa untung siapa? Walaupun tidak untung juga sih. Yang merasa untung yang membenci Islam. Oh, umat Islam berantem. Gak tanggung-tanggung berantem, yang berantem kiainya, ulamanya. Nah, diharaplah antum semuanya nanti menjadi pemersatu umat, bersihkan kalbu kita dengan sholat yang benar. Bila sholat itu betul-betul kita jiwai, kita resapi, kita tuh merendahkan di hadapan Allah. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu membersihkan kalbu kita kalau kita jiwai kalimat itu. Membersihkan perasaan kita, tak mungkin kita mudah tersinggung dengan caci maki orang. Rasulullah itu enggak tanggung-tanggung dituduh al-majnun. Innaka la majnun, kan gitu ya. Engkau gila. Anta sahir. Oh, dituduh tukang sihir, dituduh gila. Tapi Rasulullah terus membina umat. Menangis kepada Allah karena belum mampu memperbaiki mereka. Bukan menangis kepada Allah, ya Allah kenapa kok sampai seperti itu, mereka menghina aku. Enggak begitu. Tapi Rasulullah menangis kepada Allah ketika beliau pulang dari Taif. Karena sudah dihujani dengan batu-batuan yang dilemparkan ABG di Taif. Sampai berlumuran darah kaki Rasul. Rasulullah masuk ke kebun anggur. Setelahnya beliau masuk ke kebun anggur. Itu anak-anak muda yang melempari beliau berhenti. Kenapa berhenti? Kasihan. Kasihan kepada anggur bisa rusak. Bukan kasihan kepada Rasul. Kalau kasihan kepada Rasul dari awal aja. Nah, berhenti. Dan di dalam kebun anggur Rasulullah menghadap kepada Allah, mengadu dengan mengatakan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati
wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin, anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali lakal utba hatta tarda. Rasul bersabda, ya Allah, hanya padamu aku mengadu, aku mengeluh. Ilaika ashku dha'fa quwwati, aku sangat lemah, tidak mampu menghadapi mereka, tidak mampu membimbing mereka, tidak mampu memberikan keterangan yang meyakinkan mereka. Sekiranya mereka memusuhi aku, tapi engkau tidak memusuhi aku, tidak masalah ya Allah. Yang aku takuti, kalau mereka memarahi aku, engkau marah padaku, itu yang aku takuti. Ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Jadi salat yang benar, salat yang betul-betul membersihkan kita dari berbagai gangguan yang mengganggu pemikiran, perasaan, dan keyakinan. Itulah taharah. Kan keyakinan, pemikiran, dan perasaan itu bekal dari Allah untuk semua manusia. Setan senantiasa berjuang untuk mengganggu keyakinan. Demikian pula pemikiran dan perasaan. Nah sekarang para pemikir, para pengkaji kitab-kitab turas, yang bahasa Indonesianya kitab turas itulah kitab kuning. Bahasa Arabnya kutubut turas, bahasa kitanya kitab kuning. Atau bahasa anak mudanya Arab gundul. Ya itu mah istilah-istilah baru, terserah apa aja namanya. Yang kalau mereka membaca kitab-kitab luar biasa, sangat menguasai, sangat mengagumkan. Tapi ketika tersentuh perasaan, diganggu perasaan, muncul juga emosinya. Akhirnya serang menyerang satu sama lain. Kita doakan mereka. Semua mereka ahli ruku, ahli sujud. Kita doakan mereka semoga bertemu, bersatu dalam iman. Bertemu dalam Islam. Tidak bertemu dalam perbedaan pemikiran. Tapi bertemu dalam kesamaan iman, kesamaan tauhid, kesamaan salat, kesamaan Ka'bah, kesamaan Quran, kesamaan hadis. Ya, yang dibahas tentang masalah nasab. Buat kita bagaimana? Terlepas dari apakah mereka punya nasab nyampe ke Rasul ataupun tidak, yang kita lihat bukan itu, tapi yang kita lihat amal mereka sehari-hari. Bila yang mengaku nasab sampai ke Rasul dan kata orang tidak nyambung, tapi mereka sudah punya pesantren, sudah mendidik sekian banyak para santri dan sampai menjadi para ulama, apakah kita ikut-ikutan memusuhi mereka? Mereka sudah jelas jasanya besar untuk membina umat. Tapi di antara mereka yang mengaku yang mengaku cucu Rasul, keturunan Rasul, tapi keluar kalimat-kalimat menyakiti orang lain, bahkan mencaci, bahkan mengutuk, tentunya kita harapkan semoga segera berubah. Dan Allah Maha Kuasa untuk merubahnya. Karena itu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma wafiqhum ila ma fi ridhak. Allahumma hdihim ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Khalid bin Walid memerangi Rasul secara fisik sampai Rasulullah luka berat. Tapi kan menjadi pencinta Allah, pencinta Rasul di atas kita beberapa tingkatan. Demikian pula Abu Sufyan yang memerangi Rasulullah pada waktu perang Khandaq. Banyak orang-orang yang memusuhi Rasul dirubah oleh Allah. Ini tidak memusuhi Rasul. Kita doakan mereka menjadi hamba-hamba yang segera bersatu. Dengan doa, bila memang Allah menghendaki sekarang juga mereka dirubah, akan berubah. Bila tidak terlihat ada perubahan, doa kita berguna buat kita. Membersihkan diri kita. Sebab kita berdoa untuk semua mukminin muslimin, berarti kita berjuang untuk membersihkan diri kita, tidak kesal kepada sesama muslim. Surat Al-Hasyr ayat 10 jelas sekali mengingatkan kita dengan doa. وَالَّذِينَ جَاءُوا
ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana pertama wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah bersihkan kalbu kami, jangan sampai ada rasa dengki, rasa iri kepada sesama mukmin. Lil ladzina amanu, semua mukmin, tidak ada batasan dengan golongan, dengan organisasi, dengan daerah, enggak, semua amanu di seluruh dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik, jadi rajin sholat tapi sering maksiat, apakah sholatnya tidak diterima? Antara maksiat dengan sholat bab yang berbeda. Semoga dengan adanya rajin sholat, maksiatnya dikurangi. Paling tidak berkurang dosanya karena dia sholat. Tapi maksiat lagi, kita doakan semoga sholatnya diterima, yakin ke depannya berkurang terus maksiatnya. Sebab kemaksiatan dilakukan seseorang boleh jadi dengan berbagai faktor. Ada hadis yang menyebutkan seseorang menyesal telah berbuat dosa, di malam hari menangis kepada Allah. Ya Allah, aku telah berbuat dosa. Aku yakin Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosaku. Rasul menegaskan, maka Allah membalas, ya, kau yakin aku Maha Pengampun, aku ampuni dosamu. Besoknya dia terbawa arus berdosa lagi. Malamnya dia menjerit lagi kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, aku yakin ini sudah berdosa lagi, dan aku yakin dan aku tidak akan putus asa memohon ampun padamu karena aku yakin Engkau Maha Pengampun. Allah berfirman, ya, ku ampuni selama engkau meyakini aku Maha Pengampun. Sampai 3 kali berdosa lagi dan mohon ampun lagi, Allah berfirman, begitulah orang yang mengakui aku sebagai Maha Pengampun, kapan berdosa segera mohon ampun. Begitulah selanjutnya lakukan oleh kamu. Bukan lakukan oleh kamu dosa laginya ya, tapi lakukan oleh kamu kapan kamu berdosa segera mohon ampun. Jadi tidak boleh kita putus asa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan langgam yang menyerupai nada atau lagu selain qiraah seperti lagam Jawa yang pernah terjadi di Istana Negara pada saat acara Isra Mi'raj, ya, 10 tahun yang lalu. Saya pun gak bisa mengikutinya itu. Barangkali Ridwan bisa nih. Iya. Saya perlihatkan, saya perdengarkan lagam itu kepada orang yang asli orang Jawa. Ya, perdengarkan kepada dia waktu itu sedang di Masjid At-Taqwa di Geger Kalong. Ini gimana pandangan Anda? Wah, saya sebagai orang Jawa gak enak dengarnya katanya. Iya. Ya, mungkin ada orang yang menikmati. Terus bagaimana sikap kita terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang beda dari irama yang tersebar di dunia? Karena dia cinta kepada lagu daerah. Oh, dipakailah irama daerah untuk baca Quran. Selama dia menikmati dan tidak melanggar hukum tajwid, ya sah-sah saja. Kalau memang dia memang dapat menjiwainya. Cuma bukan untuk orang lain, untuk dirinya saja. Kalau untuk orang lain nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran ini Quran ya, bacaan. Bacaan itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi orang Jawa atau orang Sunda, bukan, tapi bagi manusia. Apabila dia membaca Al-Quran dengan irama yang populer di dunia, semua manusia menikmati.
Tapi kalau membaca Al-Quran dengan irama yang tidak dinikmati orang lain, hanya untuk dirinya, ya sudah sendirian aja lah bacanya di kamar. Jangan di depan orang banyak. Ini saat membaca dihadiri oleh para duta-duta besar di istana. Jelas membuat orang pada tercengang. Kok gini iramanya? Ya, kita bukan membela budaya di atas agama, agama di atas budaya. Coba kalau siapa Kang Ferry baca Quran surat Al-Lahab pakai lagu Sunda. Tabat yada abi. Irama apa tuh? Tuh, ini ngaco ini gimana? Dan lanjutannya pasti parah itu. Mungkin di awalnya masih bisa. Tabat yada abi lahabi watab. Wah payah, udah rusak. Ya enggak demikianlah. Jadi sebetulnya membaca Al-Quran dengan irama daerah, mungkin untuk daerahnya sendiri atau untuk diri sendiri, tidak masalah selama aturan baca diperhatikan. Tapi kalau aturan baca terganggu karena ikut irama, bukan cuma karena irama daerah, termasuk irama yang internasional sekalipun, kalau terganggu ilmu tajwid karena mengejar irama, tidak tepat. Dan banyak itu karena didahulukan belajar irama terlebih dahulu. Tahsinnya belum beres. Sehingga akhirnya ke bawah. Saya menjadi makmum di satu masjid, imamnya bagus suaranya, tapi bacaannya hancur. Ihdinas siratal mustaqim. Rohnya kepanjangan. Enggak tepat. Mestinya ihdinas siratal mustaqim. Jangan kepanjangan rohnya. Itu karena mengejar irama dia. Makanya di sini dibarengi, diimbangi. Yang diutamakan ilmu tajwid. Mengenal irama penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidak ada izin yang sebanding dengan izin yang diberikan kepada nabi pembawa suara bagus, suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama saat membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Jelaskan. Yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Berarti dipersilahkan belajar irama untuk membaca Al-Quran. Yang tentunya sudah Allah siapkan sebelum Al-Quran turun, irama untuk membaca Al-Quran sudah disiapkan. Para penyair Arab sudah memiliki banyak irama. Pas turun Al-Quran digunakanlah untuk Al-Quran, ternyata irama tersebut semakin indah. Ketika hanya dipakai membaca syair, ya gitu saja monoton. Umpamanya kan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Hanya gitu saja. Pas dipakai Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda, tapi iramanya sama. Kata orang ahli itu namanya sika, namanya. Mau diganti silahkan, enggak beda, enggak. Enggak dosa mengganti nama, boleh-boleh saja. Dan kemudian setelahnya dipakai Al-Quran, kemudian sampai bervariasi, sampai ada koror, ada jawab, ada jawabul jawab.
Waktu dipakai syair enggak. Tapi setelah dipakai Al-Quran semakin berkembang. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi membaca Al-Quran hendaklah membaca dengan irama yang dapat dinikmati oleh manusia secara umum. Dan irama-irama yang tersebar entah dari mana sumber utamanya, namun memperhatikan nama, ada yang sebut dengan Hijaz. Hijaz itu boleh jadi dari Hijaz. Hijaz itu adalah tanah Jazirah Arabia. Itu Hijaz. Dan sering dipakai azan itu. Untuk irama Hijaz itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu Hijaz. Siapa itu? Syekh yang qari muda Muhammad Ghazali. Dia menyusun syair untuk beberapa maqamat. Pas Hijaz dia mengatakan apa itu? Idza rumtal azan. Kalimatnya kan gitu. Fadzaka Hijazun. Itu irama Hijaz. Ya. Ya nantilah belajar tuh ke satu yang ahlinya. Saya bukan ahli, cuma ikut-ikutan aja taklid. Ikut-ikutan taklidnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hukum membaca Al-Quran dengan sembarang irama untuk dirinya sendiri selama tidak melanggar aturan tajwid, silakan saja. Tapi untuk dibaca di depan orang banyak, jangan mengganggu perasaan orang lain. Terganggu kita mendengar orang membaca Al-Quran dengan irama Jawa. Sama dengan irama Sunda juga kayak tadi. Ya, Ustadz ini bertanya apa makna khusyuk dalam salat. Ya, khusyuk dalam salat, khusyuk dalam berdoa. Khusyuk dimanapun bermakna tunduk, patuh, merasa takut dan harap. Intinya khusyuk itu takut dan harap. Takut saja baik menjadi was-was. Harap saja kita akan asal-asalan ibadah. Harus jaga keseimbangan takut dan harap. Tingkat para sahabat Nabi kalau sudah masuk ke dalam sholat, mereka betul-betul berada dalam keadaan rasa takut kepada Allah. Sepertinya tidak punya apa-apa, tidak punya amal. Padahal mereka paling tinggi amal solehnya. Abu Bakar paling sering terdengar menangis. Umar yang dikenal sebagai orang yang sangat gagah perkasa. Tapi ketika dia mendengar Al-Quran dibaca, atau dia membaca berhubungan dengan peringatan, pernah Umar sampai sakit demam. Yaitu ketika Umar bin Khattab melakukan perlawatan, istilah politik sekarang belusukan, tapi beda. Kalau Umar melakukan perlawatan untuk memeriksa keadaan masyarakat, kalau ada yang sakit, ada yang kelaparan. Tiba-tiba di tengah malam beliau mendengar seseorang membaca surat At-Tur saat Qiyamul Lail. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ketika sampai ayat ini dibaca, Umar di luar rumah berada di atas kendaraannya, naik entah kuda entah himar,
tiba-tiba berhenti dan turun. Langsung dia menghadap ke dinding begini. Nangis terseduh-seduh. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf dan ada pemuda yang lainnya. Kata Umar, lanjutkan perjalanan. Aku cuma sampai di sini. Kata Abdurrahman, ayo kita lanjutkan. Enggak, aku sampai di sini saja. Aku mau pulang lagi. Pas dibaca, inna azab rabbika lawaqi'. Sungguhnya siksa Tuhanmu betul-betul pasti terjadi. Malahu min dafi'. Tak mungkin ada yang mampu menghalangi. Umar langsung merespon dengan kalimat qasamun warabbil Ka'bah innahu lahaq. Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhanku akan menimpa. Tak mungkin seorang pun ada yang mampu membela diriku. Pulang ke rumah demam. Ingat kepada ayat tersebut. Kondisi-kondisi tertentu, tentu tidak selamanya begitu ya, kondisi-kondisi tertentu, terkadang siapapun dari kalangan sahabat begitu terpengaruh dengan begitu kuat ke dalam dirinya apa yang dibacakan oleh dirinya ataupun oleh yang lain. Demikian pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya semuanya. Jadi khusyuk itu ada rasa takut, ada rasa harap. Takut saja bisa was-was. Ini ada dulu, saya punya teman, dia sedang susah air, berwudu, gelisah dia. Karena dia kalau berwudu, kalau bukan dari keran, kalau dari ember, satu ember enggak cukup. Sudah basuh tangan, sudah mau sampai ke kaki, langsung astagfirullah. Udah astagfirullahaladzim. Dia basuh kumur-kumur lagi, wajah lagi terus. Sudah mau selesai, astagfirullah. Merasa tidak sah wudunya. Siapa sih yang menilai sah dan tidak sah? Kenapa kok sampai seperti itu? Sampai sudah basah kuyup bajunya. Masih belum selesai wudu. Karena dia wudunya lama. Kemudian langsung masuk ke masjid. Imam sudah sujud. Karena orang was-wasnya. Jamaah dengan imam sedang sujud. Dia kan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya makmum pada bangun. Padahal imam belum bangun. Ya begitulah orang was-was jadi mengganggu orang lain. Caranya bagaimana itu? Untuk supaya hilang was-was. Ya pertama pembinaan akidah. Menjaga keseimbangan antara harap dan takut. Ketika kita selesai sholat. Tuh sholat saya ini jauh sekali dari benar. Jauh sekali layak diterima. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berdoa, udah sholat lagi, sholat sunnah kan. Itu adalah untuk menutupi kekurangan waktu sholat fardu. Sudah sholat sunnah juga masih banyak kekurangan, sholat lagi silahkan. Udahlah cukup terlalu banyak, terus mau apa lagi sekarang? Mudah-mudahan tertutupi, baca Quran silahkan. Banyak cara untuk menghadap kepada Allah. Dan sholat merupakan salah satu cara yang Allah ajarkan, yang Rasul contohkan. Ya, 5 pertanyaan ini saya cukupkan bahasannya. Dan saya lanjutkan. Wah ini pantas gak dinyalain, panas sekali nih. Tolong dinyalain. Ya. Tapi waktunya juga sudah mau jam 10-nya. Baik, saya juga mau ada acara lagi nih, salat duhur di Geger Kalong sekarang. Ya. Ya, salat duhur di Geger Kalong, nanti mungkin salat asar di Ciwidey. Rencana saya ya ada acara ke sana. Ya udah cukup sejalah bahasan.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas. Ya, akhwat dulu silahkan. Ada mic-nya nggak? Biar masuk. Tuh mic-nya di belakang, kasihkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini mau bertanya, kalau misalnya, kan misalnya di rumah ada kucing ya, terus kucingnya tuh nggak sengaja kencing, terus kena mushaf. Mushafnya akhirnya dicuci, dibersihkan, dihilangkan gitu, maksudnya najisnya, terus dijemur. Terus ternyata pas udah kering teh, iya masih ada baunya, apakah najisnya masih ada atau udah hilang? Terus kalau misalnya bukan ukuran, standar najis itu sudah hilang atau belumnya, seperti apa? Terima kasih. Ya, biasa para ulama dulu menyebut najis bisa hilang, dinyatakan suci kalau ada warnanya sudah hilang, ada baunya sudah hilang, tapi kalau rasanya nggak usah dicicipinya. Ya, itu 3 hal itu sudah hilang, itu sudah dianggap suci. Nah, sekarang masih juga belum hilang, umpamanya silahkan ganti cara dengan yang lain, nggak usah dicuci lagi, hancur nanti mushafnya. Nah, tentukan dengan parfum, dengan apa, bisa sajalah. Anti bau itu gampang, kan banyak zaman sekarang, termasuk anti bau badannya. Gak usah pakai bau badan, dikasih goreng bawang biar wangi, semakin bau aja. Ya tentu silahkan dengan berbagai cara untuk supaya bisa hilang wanginya. Itu adalah teknis saja. Mangga silahkan, yang dari tadi ikhwan siapa yang mau? Oh iya silahkan. Mic-nya digeser. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, anak kurang paham masalah huruf, yaitu huruf alif dan hamzah. Iya. Apakah itu sesuatu hal yang sama atau berbeda? Kemudian saya pernah mendengar bahwasanya di dalam Al-Quran itu huruf alif tidak ada yang sukun. Apakah itu betul atau salah? Kemudian apa rahasia kenapa huruf alif itu kalau betul nggak ada yang sukun gitu Ustaz? Ya. Syukron Ustaz. Ya, ini adalah metodologi ya. Cara mengajarkan Al-Quran sangat beragam. Boleh jadi tadi kan istilah-istilah bisa berbeda. Yang jelas paling disepakati alif biasa disebut adalah tanda panjang untuk fathah, alif. Sedangkan hamzah itu bila dikasih harokat disebut hamzah. Bila tidak dikasih harokat biasa disebut alif. Untuk penulisan, memang kan kalau penulisan ini adalah termasuk gambaran para ulama, dan ada yang kalau di Indonesia kan ya sudah alhamdulillah kan begitu ya. Alhamdulillah alif. Ini kan tanpa ada tanda. Cuma kalau untuk cetakan Madinah ini suka ada ini. Ini apa artinya? Ini wasol. Alif wasol. Apabila umpamanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya sampai kalimat ar-rahim, kita langsung ar-rahimil hamdu. Tapi kalau alhaakumut takatsur ya, ini diperhatikan. Alhaakumut takatsur ini ada tanda hamzah. Untuk alhaakumut takatsur jangan seperti alhamdu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk at-takatsur jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ilhakumut takatsur, jangan. Karena alhakumut takatsur ini a-nya ini bukan a alif lam Qamariyah Syamsiyah, bukan. Tapi ini adalah hamzah wasol, asalnya adalah laha kemudian alha. Seperti khalaso akhlaso, falaha aflaha, alhaakum. Maka a di sini ini a harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, jangan diwasal. Nah, ini disebut hamzah. Dan di dalam ilmu tajwid, hukum hamzah, terutama qiraat hamzah, hukum hamzah, qiraat hamzah. Harus jelas ya. Itu ada khusus bab al-hamz inda hamzah. Ya, terutama waqaf. Ketika waqaf dalam qiraat hamzah, yastahzi'un, itu dibaca dengan 3 cara. Yastahzun, yastahzi'un, yastahziyun. Ada 3. Dan riwayat Warash dalam haula'i in kuntum shadiqin, haula'i in kuntum shadiqin. 1. Haula'i in kuntum shadiqin. Ketiga haula'i in kuntum shadiqin. Hamzah itu. Anzartahum, 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 anzartahum. Ada berapa tuh? Itu namanya hamzah. Ya. Jadi hamzah itu yang berharokat atau sukun. Ketika sukun seperti umpamanya kita membaca apa contohnya untuk sukun, ya ketika waqaf lah gitu. Syai'un kan, syai' kan gitu. Ini sukun. Dan ini juga hukum hamzah untuk riwayat Hafs. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Udah. Tapi untuk Warash, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Untuk qiraat hamzah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Syai'. Tidak dibaca a-nya itu. Itu semuanya dari Rasul. Ya. Dari Jibril, dari Allah. Dengan memperhatikan qiraat saja, kita harus sadar masih jauh kita untuk menjadi orang yang layak berkata, saya sudah hidup bersama Quran, baru bersama sebahagian. Tidak layak berkata, oh kita mah Quran sunnah segala-galanya. Istighfarlah kamu ngomong begitu. Iya, masih jauh kita. Untuk bacaan saja banyak yang harus kita pelajari. Nah itu tentang hamzah. Makanya ada yang sebutkan hamzah wasal, ada hamzah qata'. Dan untuk hamzah qata' setelah huruf sakin, ini ada sukun. Sukun itu apa artinya? Huruf yang kena sukun bahasa kitanya apa? Jangan dibilang huruf mati. Mati nggak hidup lagi. Langsung masuk akhirat.
Sebetulnya sakinah itu kan tenang. Jadi huruf yang disukun itu adalah huruf yang tenang. Tapi orang kita biasa nyebutnya huruf mati. Orang Garut bilangnya pemae. Iya, coba. Padahal semuanya sepakat sakinah itu tenang. Bayangkan, kalau sakinah itu mati, gimana mendoain pengantin? Semoga kedua mempelai dalam keadaan bahaya itu. Doanya parah sekali itu. Ya, saya kemarin subuh membaca surat Al-Muluk ya. Qalu bali qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Syai'in in, kok innya dua kali ya kan, syai'in in antum kan ya. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap huruf yang sakinah berhadapan dengan hamzah qata itu langsung saktah, berhenti 2 harokat tanpa nafas. Ya tanpa nafas tadi itu. Kalau bernafas gimana? Kalau bernafas gak sah. Kata orang Bandung tekaci. Iya. Tanpa nafas itu. Jadi menghadapi al-ardi kan namanya fil ardi, iya. Kan fil ardi. Nah, ini kan hamzah, ini sukun. Di sini juga saktah. Khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawi 'alal 'arsy. Ya, begitu tentang hamzah dan jadi sedangkan alif seperti inilah alif. Dan alif itu tanda panjang untuk harokat yang huruf yang maftuhah. Bagaimana sekarang kalau tulisan Rabbil Alamin, alamin ini apa nih? Ini mah bukan alif, bukan fathah. Tapi tanda baca bagi yang tidak tahu, bacain panjang ya gitu. Ngasih tahu aja. Makanya untuk dalam mushaf Madinah ada harokat fathah, ada tanda panjang ini. Itu alif kecil aja disimpan di atas. Tapi kata orang Bandung itu teh jabar nangtung. Jabar nangtung di Bandung, kalau di Surabaya Jatim. Iya. Ya, baik. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sedikit lagi kalau ada. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Lain kesempatan kita lanjutkan hari Sabtu sore insyaallah bisa. Kalau Sabtu yang lalu saya di Subang. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.